Ini udah nih. Alah, alah, udah ya, ya udah. Udah, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hari ini kita akan mempresentasikan dengan senyuman. Jadi tinggalkan kenangan pahit di luar dan mari kita ciptakan kenangan baru yang menyenangkan. Perkenalkan, saya Firma Mulia sebagai moderator. Saya Salsat Febriani sebagai pemateri. Saya Harari Samarkandi juga sebagai pemateri. Saya Cantika Furzami juga sebagai pemateri. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil observasi laboratorium kimia organik yang akan disampaikan oleh pemateri pertama yaitu Salsa. Kepada Salsa dipersilakan. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian dari laboratorium itu sendiri. Laboratorium adalah tempat melakukan penelitian ilmiah, percobaan, pengukuran, ataupun pelatihan ilmiah. Laboratorium biasanya dibuat untuk memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut secara terkendali. Menurut KBBI, laboratorium adalah tempat atau kamar dan sebagainya tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan atau penyelidikan dan sebagainya. Dari penjelasan KBBI saja sudah jelas bahwa laboratorium memiliki berbagai peralatan yang mampu mendukung dalam mengadakan percobaan. Kemudian, letak Laboratorium Kimia Organik Universitas Negeri Padang. Lokasi Laboratorium Kimia Organik Universitas Negeri Padang itu berada di lantai 2 Laboratorium Utama Kimia, di sebelah kanan dari tangga naik. Terdapat 4 laboratorium kimia pada lantai 2. Laboratorium utama kimia UNP yaitu Laboratorium Kimia Organik, Laboratorium Kimia Biokimia, Laboratorium Analitik, Laboratorium Kimia Instrumen. Laboratorium Kimia Organik berada di depan Laboratorium Analitik dan bersebelahan dengan Laboratorium Biokimia. Kemudian standar operasional prosedur atau SOP. Peralatan laboratorium yang pertama itu, meja dan peralatan harus selalu bersih. Tidak diperkenankan meninggalkan peralatan dalam keadaan kotor dan meletakkannya di sembarangan tempat. Yang kedua, sebelum menggunakan setiap peralatan, diharapkan melakukan pengecekan keadaannya terlebih dahulu. Jika menemukan kerusakan, segera melapor kepada laboran yang bertugas untuk diketahui. Yang ketiga, jika ada peralatan yang rusak atau pecah, ketika melakukan aktivitas di laboratorium harus segera melapor kepada laboran yang bertugas agar diketahui dan mendapat gantinya. Kelalaian dalam melaporkan akan dikenakan sanksi. Kemudian yang keempat, jangan meminjam alat dari meja kerja atau loker yang lain tanpa memerlukan peralatan tambahan. Harus meminjam pada laboran bertugas dan mencatatnya pada buku peminjaman. Yang kelima yaitu peralatan besar untuk pemakaian bersama terletak di luar meja kerja dan diwajibkan mengisi log buku pengguna peralatan. Kemudian untuk bahan-bahan kimia, yang pertama itu selalu berhati-hati ketika menggunakan bahan kimia dengan asumsi bahwa semua bahan kimia itu berbahaya. Kemudian yang kedua, baca label bahan kimia minimal 2 kali untuk mengetahui bahayanya dan menghindari kesalahan penggunaan. Tiga, gunakan bahan kimia sesuai dengan kebutuhan dalam prosedur kerja. Jangan mengembalikan bahan kimia dalam botol semula untuk mencegah kontaminasi. Yang kelima, tutup botol jangan ditaruh sembarangan karena si botol apar terkontaminasi dan botol setelah bahan kimia penggunaan. Yang keenam, botol bahan yang telah dipakai harus dikembalikan ke tempat semula dengan rapi. Kemudian selanjutnya yaitu SOP untuk aturan bekerja di laboratorium. Yang pertama, jangan bekerja sendiri di laboratorium, minimal ada teman sejawat atau asisten atau petugas yang mengawasi. Kemudian yang kedua, tas diletakkan dengan rapi pada lemari yang disediakan di luar lab. Yang ketiga, jangan bermain-main dengan peralatan dan bahan kimia di laboratorium. Yang keempat, jagalah kebersihan ruang laboratorium, peralatan meja praktikum, dan lingkungan sekitarnya. Yang kelima, harus membuat rencana bahan yang akan memulai pekerjaan. Dan selanjutnya yang keenam, persiapkanlah hal-hal yang perlu sebelum masuk lab seperti buku kerja, jenis percobaan, dan jenis bahan, jenis peralatan, jas laboratorium, korek api,
lab, dan cara membuang limbah sisa percobaan. Kemudian yang ketujuh itu dilarang memakai sendal atau sepatu terbuka atau sepatu berhak tinggi. Yang kedelapan, dilarang keluar masuk laboratorium tanpa alasan yang jelas. Yang kesembilan, wanita atau pria yang berambut panjang harus diikat dengan rapi. Yang kesepuluh yaitu bekerja dan serius dan tidak membuat kegaduhan dalam ruang laboratorium. Yang kesebelas, pencatatan data hasil percobaan harus dilakukan segera dan selengkap-lengkapnya. Udah belum? Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Salsa. Selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh Ahari. Kepada Ahari, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya yaitu keselamatan kerja laboratorium. Pertama yaitu merokok, makan, dan minum di dalam laboratorium. Kedua, selalu gunakan peralatan pengaman kerja seperti Google Glass, masker, dan sepatu tertutup. Tiga, bila kulit terkena bahan kimia, segera cuci dengan air mengalir sebanyak-banyaknya. Empat, bila terjadi kecelakaan yang berkaitan penggunaan bahan kimia, laporkan segera kepada asisten atau petugas laboratorium, segera meminta pertolongan medis secepatnya. 5. Mengetahui letak tabung kebakaran dan kotak P3K. Lanjut. Selanjutnya, ruang praktikum. Meja dan kursi praktikum lab kimia organik, yaitu di laboratorium kimia organik memiliki 10 buah meja. Di setiap meja terdapat 6 buah kursi meja. 6 buah kursi meja tersebut terbuat dari keramik yang berwarna putih dan kondisi keramik pada lab tersebut masih bagus. Di bawah meja tersebut terdapat loker yang berfungsi untuk menyimpan alat-alat lab. Setiap meja dibatasi dengan wastafel dan setiap meja terdapat 2 stop kontak. Lanjut. Selanjutnya, lemari dan pencahayaan. Di laboratorium kimia organik terdapat lemari untuk penyimpanan alat-alat serta lemari untuk meletakkan tas perhatikan. Untuk pencahayaan di lab kimia organik terdapat lampu yang dapat digunakan ketika terlalu gelap, tetapi biasanya tidak digunakan karena cahaya matahari langsung masuk ke dalam lab karena memiliki jendela yang banyak. Lanjut. Ventilasi dan wastafel. Di laboratorium kimia organik terdapat 2 wastafel di setiap meja praktikan untuk memudahkan praktikan mencuci alat-alat yang digunakan sesuai praktikum. Terdapat 12 wastafel yang terdapat pada lab kimia organik. Terdapat ventilasi yang digunakan untuk sirkulasi udara agar ruangan laboratorium tidak pengap. Lanjut. Limbah. Di laboratorium kimia organik terdapat jerigen yang digunakan untuk tempat menampung limbah yang telah digunakan setelah melakukan praktikum. Karena sampah praktikum tidak dapat dibuang di tempat sembarang dan harus ada tempat khusus. Lanjut. Selanjutnya,
ruang khusus yang berada di dalam lab kimia organik. Ruang khususnya yaitu terdapat ruang persiapan, ruang timbang, ruang PLP, dan ruang sterilisasi. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ahari. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari Ahari. Slide-nya boleh belakangin lagi nggak? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ruangan yang ada di dalam kimia organik. Yang pertama itu yang ada ruangan persiapan. Ruang persiapan digunakan untuk menyiapkan alat-alat yang akan dipakai saat praktikum. Yang kedua ada ruang timbang. Ruang timbang adalah tempat khusus untuk menyimpan timbangan dan menimbang zat-zat yang diperlukan ketika melakukan praktikum. Ruangan ini dibuat agar timbangan terhindar dari pengaruh dan reaksi zat-zat atau gas kimia yang bersifat korosif. Yang ketiga itu ada ruangan PLP. Pranata Laboratorium Pendidikan atau PLP bertugas merancang kegiatan laboratorium, pengoperasian peralatan, dan penggunaan bahan, serta pengembangan kegiatan laboratorium. Yang keempat itu ada ruang sterilisasi. Ruang sterilisasi ini merupakan ruangan yang berfungsi untuk mencegah kontaminasi pada alat dan bahan yang digunakan, sehingga hasil uji laboratorium menjadi lebih akurat. Yang membedakan laboratorium yang ada di UNP ini dengan yang lainnya itu terletaknya di ruang sterilisasi. Laboratorium kimia yang ada di UNP tidak ada ruangan sterilisasinya kecuali laboratorium kimia organik. Next. Selanjutnya alat-alat dan bahan di laboratorium kimia organik. Yang terdapat ada pipet, labu Erlenmeyer, statif, buret, spektrofotometer, evaporator, krotomografi, sonikasi, refraktometer, asam sulfat, natrium hidroksida, kalium hidroksida, asam klorida, kalium klorida. Next. Di sini ada alat-alat yang digunakan di laboratorium kimia organik serta bahan pembuat alatnya. Itu labu Erlenmeyer dibuat bahannya itu gelas berofikat berfungsi untuk tempat mereaksikan zat atau pencampuran zat. Yang kedua itu ada pembakar spiritus yang berfungsi untuk pembakar zat atau memanasi larutan. Yang ketiga ada tabung reaksi yang berfungsi untuk mereaksikan zat. Yang keempat ada batang pengaduk yang berfungsi untuk mengaduk larutan. Yang kelima ada indikator universal yang berfungsi untuk mengidentifikasi keasaman larutan atau zat dan lainnya. Yang keenam ada lampu senter yang berfungsi untuk menyelidiki beberapa campuran yang bersifat suspensi. Next. Di sini ada apa nih? Di sini juga ada terdapat ada cawan Petri, gelas arloji, beserta fungsinya. Di sini juga ada gelas kimia, pipet gondok, labu Erlenmeyer. Beserta penyimpanannya, gelas kimia itu disimpan di lemari rak, pipet gondok disimpan di rak pipet, labu Erlenmeyer disimpan di lemari rak. Di sini juga ada terdapat termometer yang berfungsi untuk mengukur suhu. Penyimpanannya itu wadah termometer atau baki plastik. Selanjutnya ada tabung reaksi yang berfungsi untuk tempat mereaksikan zat.
tempat penyimpanannya itu rak tabung reaksi saat digunakan atau bagi plastik. Selanjutnya ada corong, berfungsi untuk penyangga larutan kertas saring, yang tempat penyimpanannya itu lemari rak. Next. Uh, Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Cantika. Kepada Cantika dipersilakan. Oke, materi selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu penyusunan alat dan zat. Menurut hasil observasi yang telah kami lakukan di Laboratorium Kimia Organik Universitas Negeri Padang, penyusunan alat dan zat disusun berdasarkan abjad dan wujudnya. Lanjut. Fasilitas di Laboratorium Kimia Organik terdapat lemari asam, ada juga oven, lemari, shower, ice emergency. Lanjut. Terdapat beberapa lampu dan juga freezer. Lanjut. Alat keselamatan Laboratorium Kimia Organik Universitas Negeri Padang terdapat apar dan shower. Di shower. Untuk standarisasi laboratorium, menurut hasil observasi yang telah kami lakukan, Laboratorium Kimia Organik Universitas Negeri Padang untuk standarisasi Indonesia Lab Kimia Organik UNP sudah memenuhi, tapi untuk internasional belum. Lanjut. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Cantika. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Kami sudahi dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.